Nanti tak tampilin sini aja. Ya. Digambar lah. Ternyata Mas Yus tak gini. Tapi Mas Yus belum gue ceritain mengenai yang gue bercanda-bercanda ada kuntilanak apa itu, dia belum gue ceritain. Gue cuma kasih tahu gue balik ke rumah gue yang di Depok. Langsung dikirim. Nah, oke. Terus dibilang gini, aku udah gambar sosok. Habis 15 menit tadi tuh. Iya, aku udah gambar sosok. Ada yang ngikut Mas Cok ke tempat Mas Cok. Mas Cok terganggu nggak? Gue sih nggak terganggu ya. Tapi orang di rumah terganggu. Ya sudah, gambarnya jangan ditunjukin ke orang di rumah. Nanti malah makin kepikiran. Emang gambarnya kayak gimana? Ini pikirin. Sebenarnya menurut gue gambarnya nggak seru, tapi ada sesuatu yang creepy tentang gambarnya. Jadi ternyata ada 2 sosok. Menurut Mas Yus yang ikut dari rumah gue yang di Depok ke rumah gue yang di BSD. Jembut asu kok ngono. Ih. Semeridik cok. Coba kasih. Nanti tak kasih aja file ya, tak kirim ke WhatsApp. Ini satu. Sama satu lagi. Oh shit. Oh iya. Itali masa. Ih jancu. Dia duduk di sofa. Di sofa. Yes. Nonton TV. Bangsat. Iya. Satu. Nih. Nah, ini menurut penggambarannya Mas Yus, ini kan ininya nyala. Padahal sebenarnya kata Mas Yus, itu mau TV nggak nyala atau TV nyala, itu sosok pocong itu akan selalu ada di sofa. Jadi mau TV mati, dia akan tetap di sofa. TV nyala lah, dia akan tetap di sofa. Gua tidak tahu kenapa Langsung alam. Gua nggak tahu kenapa sosok itu Lebih alam. memutuskan untuk datang. Gua nggak tahu. Dan gue tidak merasa terganggu karena kan gue juga stance gue sama hal-hal gitu kan nggak terlalu gimana. Tapi orang rumah terganggu. Terus gue tanya solusinya apa? Menurut beliau harus dilempar garam. Garam. Harus dilempar garam. Terus dia ngasih link garam yang untuk begitu, karena nggak bisa pakai Garam biasa. Nggak bisa. Bukan garam Radium gitu nggak bisa. Garam kotak tuh itu nggak tuh bisa. gondokan bangsa. Iya. Itu buat soto mas. Foto dikasih garam, kasih link ini beli ini aja. Tak cek 400.000, ini lebih serem garam ini daripada kuntilanak ya. Bukannya apa-apa ya, maksud gue kayak udah saya nggak diganggu tiba-tiba keluar 400.000 anjing. Kita nggak nyoba asinnya, dilempar doang. Iya, karena masalah itu, karena gue termasuk pelit. Cok, daripada saya lempar garam 400.000, solusinya apa? Lu sempet datang nggak sih waktu itu? Enggak. Oh ini beda ya sempet. ceritanya ya. Ini belum yang kejadian yang kasur digeser-geser. Ya? Itu setelah kasus digeser-geser itu baru aku yang Oke, eksekusi. ya udah. Singkat cerita. Geseng dulu aja. Oke, singkat cerita, ya wes lah. Gue kasih tahu ke orang rumah. Ini kayaknya salah gue deh. Kenapa? Karena nggak pulang-pulang. Bukan. Karena waktu itu kita bercanda-canda di rumah gini, dan kayaknya sosok yang di rumah jadi ngikut ke sini. Oke, solusinya gimana? Gue bilang waktu itu, gini aja deh, daripada kita lempar-lempar garam, gimana kalau kalian nggak ngasih perhatian ke kejadian-kejadian ini? Cuekin aja. Yakinin aja kayak ini cuma ya sudah lah, kayak ini ya fenomena alam aja. Cari rasionalisasinya aja, terus sibukin diri kayak main Mobile Legend kayak apa kayak. Nggak bisa. Akhirnya mereka tanpa sepengetahuan gua beli garam 400. Yang mana which is ya nggak apa-apa kan ya, namanya terlanjur. ya namanya juga mereka udah ya Iya. apapun lah yang bisa mereka lakukan untuk bikin dirinya tenang ya. Kayak bilang, lu enak bacot doang. Karena di rumah. Di rumah nih gitu. Dan kayaknya waktu mereka ngelakuin itu mereka nggak cerita ke gua karena kayaknya takut atau gimana, padahal mah ya biasa aja.
Cuman minta reimburse juga. Tapi hasilnya apa? Nah hasilnya untuk sementara waktu nggak kejadian. Oke. Mereka ngerasa tenang. Gue nggak tahu ya sugesti atau apa, gue nggak tahu. Iya. Tapi intinya Itu pas buat ngelempar tuh ada kayak Bacaannya. mantra-mantra atau apa? kalau menurut Atau Mas, cuma lempar aja? kalau menurut Mas Yus, yang katanya sih yakin aja ya katanya. Yakin. Yakinkan aku. Yakin tuh maksudnya niatnya. Niat. Iya, Niat. Bukan. Tiba-tiba Mas. jadi giring. lempar laser. Untuk berapa waktu nggak ada. Selesailah rumah direnovasi, yada, fast forward, selesai. Pada waktu itu ada orang yang hidup di rumah gue cukup lama karena kebutuhan kerjaan. Jadi kan gue ada kamar tamu satu, dia tinggal di rumah. Ini setelah udah berapa lama nih? Ada kali selang 2 bulan setelah dilempar-lempar gun gitu. Tenang tuh 2 bulan. Ya 2 bulan tenang. Datanglah orang ini, dia nginep di rumah. Nah, cerita dari dia nih yang... Jadi, dia lagi mandi di kamar mandi atas. Oke. Terus, orang ini memang suka teriak-teriak gitu, Don. Emang orangnya aktif gitu. Jadi, kalau pulang ke rumah, mana nih makanan. Oke. Jadi kalau ada dia di rumah rame lah. Jadi dia lagi mandi di atas. Kita denger dia kayak teriak-teriak gitu. Iya nih, hahaha. Lu bukannya syuting gini. Terus kita yang di bawah kayak anjing nih, emang. Kenapa halu kali dia? Ya udah cuek. Tapi kita nggak terlalu mikir banyak karena memang dia orangnya begitu. Iya. Suka teriak-teriak kayak kayak ISO speed lah. Ya. Oke. Selesai mandi dia turun nih. Baru selesai mandi. Lah, lu di bawah, Cok? Iya, gue dari tadi di bawah, gue main PS anjing. Di sofa yang katanya di pocong itu. Gue di bawah. Iya, gue dari tadi main PS, gue nggak ke atas. Anjing, gue ngomong sama siapa tadi di kamar mandi gitu. Jadi menurut dia, waktu dia mandi, dia tutup, dia lagi mandi, dia ngomong. Dia dengar suara kan kayak krak gitu. Cok, itu lu. Iya, di pikiran dia ngomong gitu. Iya nih, terus dia ngomong di situ. Ada percakapan yang full. Terus si Axel namanya, tak sebut aja, konten kreator kok. Dia ngomong, Excel Joe itu. yes. Iya. Dia ngomong kayak, enggak lo ngeprank gue kan, really lo ngeprank gue kan. Gue bilang, so jenis prank Coki Pardede bukan jadi hantu, oblok. Gue nggak mungkin ngeprank begitu. Dan ngapain gue ngeprank ente? Pas lagi mandi. Lagi mandi ngapain? Oke, tapi pada saat itu dia merasa itu gue bohong. Ya. Dan gue juga merasa dia halu. Jadi ya udah nggak kita follow up. Oke. Kita selesaikan lah. Ya udah jadi lepas. Tinggal lah. Oke. Singkat cerita, tapi dia udah mulai takut di rumah sendirian tuh, kan? Singkat cerita, dia ngerasa di kamar tamu kalau dia lagi tidur, itu pintunya suka kebuka sendiri, suka cekrek gitu. Padahal kalau di rumah gue itu pintunya tuh bukan pintu yang gampang kebuka. Ini pintu yang bagus lah, yang kalau mau kebuka tuh lo harus buka gini, dan tenaganya untuk narik tuh juga gede. Jadi berat pintunya. Jadi itu menurut dia kalau angin nggak mungkin. Dan dia sangat sadar sebelum dia tidur itu dia tutup di posisi yang sempurna. Memang tidak dia kunci, tapi dia tutup di posisi yang sempurna. Jadi kalau sampai kertek itu, dia selalu merasa itu pasti harus ada effort atau orang yang ngebuka. Lagi-lagi tuduhannya ke gua. Lu ngeprank gue malam-malam, berapa kali itu? Lu ngeprank gue malam, asal gue gak bakal ngeprank lu ngapain anjing? Gue kalau pulang ke rumah tuh tidur. Oke, dah. Gak berapa lama, jadi pertama dari dia ngobrol, pintu kebuka sendiri, nah ini gongnya nih. Dia lagi tidur, dia ngerasa selimutnya ditarik. Set, gitu. Terus, ya udah dia cuek, dia taruh lagi. Terus dia ngerasa selimutnya ditarik, kakinya dipegang. Terus dia ngerasa kayak, wah anjing, ini udah nggak bener nih. Dia udah tahu ini ada sesuatu yang salah. Dia tutup. Ini menurut cerita dia ya. Dia tutup nih selimutnya. Yo. Lo tau apa yang terjadi? Menurut dia kasurnya digoyang-goyangin, Cuk. Terus dia WhatsApp. Cok, ini gempa ya? Jadi ini kamar tamu, ini master bedroom kan? Enggak gempa. Anjing, kasur gue goyang-goyang sendiri, Cok. Gue keluar dari kamar, gue buka. Kenapa? Panik dia di situ. Terus dia akhirnya tidur, jadinya tidur di
uang kami. Saya tidak cerita dong di sofa itu ada. Oke. Di sofa ada gini. Iya. Ada meluk ini nih. Ada yang nonton football. Kayak gini. Iya, saya tidak cerita. Dan nanti kalau saya cerita di sofa ada, tidur di kamar saya. Tidak, iya. kita tidak sedekat itu. Jadi bagian di bawah itu menurut Mas Yus ada poci, saya tidak cerita. Tidur dia di bawah. Tapi sampai besok paginya dia ngerasa nggak nyaman kan. Nah, baru gue udah tahu nih, oke lah, ini daripada 400.000 lagi keluar nih. Baru gue telepon dia. Waktu itu dibawa ke mana? Ke sini ya? Yang studio satunya. Oh, ke kantor yang sebelumnya. Iya, sebelumnya. Jadi ada apa itu sebenarnya menurut lu? Jadi di POV penyihir nih, gimana? Ya. The Witch. Ini sirnya lagi ngomong. Sir. Anjing werewolf gila. Nggak, waktu kan yang pembersihan pertama itu memang udah nggak ada. Oke. Emang pas dilaporin Coki waktu itu dengan kekuatanmu itu apa ya? Lu sempet ngeliat nggak sih? Ngeliat Oh, yang boleh. sebelum-sebelnya itu. Terus tapi aku nggak fokus yang ke belakangnya kemarin. Ya. Karena udah beres lah, aku anggap udah beres. Tapi ada satu lagi nih yang memang muncul lagi. Terus aku bilang Bang Jogi, Bang Jok, ini tuh nggak dari Bang Jogi, nggak dari orang-orang rumah. Ya. Ini tuh dari kompleks sekitar. Nah, di mana kompleks sekitar itu mungkin kayak ada yang main-main kayak santai-santai tadi dulu Mas. Ada yang punya usaha gitu. Gitu. Terus mau nyantet si pengusaha ini nggak bisa. Akhirnya si makhluk ini nggak bisa masuk rumah ataupun ngena yang Dituju tuh. lantung-lantung lah di komplek itu. Akhirnya kebetulan sebelah rumah Bang Jogi itu ada rumah kosong. Ya, samping Ada rumah rumah gua kosong. kosong. Nah, dia menetap di situ. Tapi selama dia menetap di situ, kok ada yang seru nih di sebelah rumah ini, rumah Bang Jogi itu. Nah, dia pindah ke situ dan memang si Axel ini tuh punya energi, ya aura yang menarik sosok seperti itu. Jadinya ngincernya ke Axel itu. Oke, gua kasih konteks perumahan gua kayak gimana. Nggak ada maksud rasis, nggak ada maksud apa, tapi biar kalian tahu bahwa bahkan di komplek bagus sekalipun hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi. Iya. Di perumahan gua itu rata-rata ras yang suka berbisnis. Oke. Saya kasih clue, ras ini biasanya tinggal di PIK 2. Atau kalau di Surabaya daerah mana tuh? Citraland. Citraland. Oke, udah jelas lah ya. Citraland. Yes. Surprisingly Don, percaya nggak percaya, teman-teman kita dari ras itu mistisnya, Itu saya percaya. itu mistisnya gila. Itu yang saya percaya. Mereka kan semua rata-rata bisnis ya. Konon kabarnya persaingannya antar ini dengan antar ini itu bisa sampai main-main begitu. Makanya ada rumor yang mengatakan biasanya teman-teman kita dari sana kalau kaya banget pasti anaknya satu, ada yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya itu masih menjadi Wajib sih. Dan fun fact lain, waktu Ya. masih kerja di Kris, Ya. pembelinya yang paling besar dan harga nominalnya tinggi Penghuni Citraland. dari Ya. Silakan Silakan diterjemahkan disebutkan sendiri. sendiri. Ya, silakan diterjemahkan. Ras apa itu? Ya. Rastafari. Karena kan seolah-olah kan karena mereka rata-rata, nggak semua, ada juga yang nggak kaya, tapi rata-rata karena di status ekonomi tertentu seolah-olah kan jauh dari hal-hal gitu loh Don. Stigmanya lah. Stigmanya. Padahal sebenarnya dari yang gue dengar mereka lebih gila loh. Bahkan mereka punya satu paranormal sendiri. Kalau nggak salah waktu itu salah satunya pernah di kontenmu yang ini, yang mereka bisa dibayar ratusan juta cuman untuk ngurus-ngurusin kayak gitu. Jadi mereka punya pasar ini. Dan kalau yang pembaca tarot atau peramal-peramal itu customer-nya dari situ semua men. Ya. Itulah wah gila, gue baru tahu banget ternyata gue kira tuh hanya karena kita pindah ke komplek yang elit, ke komplek yang bagus, kita akan jauh dari hal seperti itu. Loh, itu malah sarangnya bangsa. Karena mereka kan persaingan bisnis kita nggak tahu Don. Iya. Mereka bisa kirim-kirim ini gitu. Makanya kalau lo lihat ya orang-orang kaya tertentu tuh kadang rumahnya aneh-aneh kan. Ada yang denahnya itu bisa ngikutin ilmu tertentu, ada yang tangganya kadang aneh, Betul. ada yang menghadapnya beda. Iya. Terus kadang orang kaya tuh yang rumahnya pasti ada bidara apa namanya
pohonnya yang katanya untuk menangkal santet. Pohon bidara itu. Kalau di orang Jawa tuh bukan. biasanya pakai ini Bambu kuning. Bambu kuning. Ya, Bambu kuning gitu. nih ya, nih rule of thumb nih. Lo kalau lihat rumah orang kaya, kadang memang estetiknya bagus. Tapi kalau lo bisa dalamin, itu nggak semata-mata estetik lo. Itu pasti ada kayak nanti auranya ini kalau misalnya ini kemana. Kadang kan kita lihat orang kaya nyentrik ya. Itu bukan karena dia punya duit. Itu pasti ada maksud. Ada maksud tertentu. Benar. Kadang ada tembok yang warnanya agak aneh nih, tembok Lo yang punya warnanya teman nih. orang konglomerat kan? punya. Lo perhatiin deh rumahnya. Pasti ada satu arsitektur yang Yang nyeleneh. kayak ini maksudnya kenapa kayak gini? Pasti nanti dia jawab enggak, gue suka aja. Ya itu jawaban template ke sejuta kali yang dikasih ke orang-orang yang nanya kayak gitu. Oke, singkat cerita kayak gitulah. Ya. Akhirnya udah pembersihan ya. Iya, pembersihan di Excelnya. Oh iya, Oh dia Pembersihan Excelnya. di karena Excelnya. karena yang Yang dia terkenal maunya cuma dia. Yang menariknya di Excel. Yang di Iya. Excel. Karena yang orang rumah yang pegawainya Bang Jogi itu temennya Bang Jogi itu enggak Setelah itu beres. tahu Bang Jogi. setelah itu dia tidak tinggal di rumah. Untuk masalah beres atau enggak, Iya. urusan Bang Coki beres tapi. Iya, urusan gue beres. Iya, udah nggak ada dia. Tapi sepertinya memang setelah waktu itu lo ritual apa ya? Waktu yang di kantor itu di apa? Pembersihan. Ya di pembersihan Biasa. aja. Emang untuk berapa lama sih dia sudah nggak ngerasain, dia nggak ngalamin apa-apa lagi di kamar tamu. Cuman, nah ini sesuai dengan IP lo, traumanya itu loh. Traumanya itu tuh kadang ya, gini, Cuk, kalau misalnya kita di rumah ini ada sosok, terus kita mengalami banyak hal mengerikan di sini. Mungkin sosoknya udah nggak ada, tapi kan memori ente masih di sini. Dan itu juga pengalaman baru buat dia Bang. Ya kan dia kan kayak nggak percaya sama sekali, denial sama sekali. Iya. Aku kasih paham ini gini so. Ternyata kamu diikutin gitu. Nggak mungkin. Nolak dia. Nolak terus. Waktu itu waktu pembersihan tak bilang, udah kamu doa aja sebisamu, doa apa yang kamu Ya yakini. yakini. Aku coba kasih energi doang. Oh, apa ini? Panas. Apa ini? Aku juga kan bingung dong. Aku Dan Excel ini juga penghuni Citraland ya. Rahasia. Oke. udah tahu gitu. Ya. Apa ini? Nggak masuk akal. Apa ini? Panas. Nggak masuk akal ini. Nggak masuk akal. Tapi nyata kan sih? Buset, nyata. Nggak masuk akal. Biasanya yang udah punya penolakan gitu, kalau kena satu hit aja dia pukulannya kerasa banget biasanya tuh. Ya, dari situ akhirnya pengalaman barunya dia. karena dia tetap terngiang-ngiang dengan percakapan di kamar mandi, kasurnya pernah digoyang, pintunya selimut ditarik, apa dia memutuskan untuk nggak tinggal di kamar gua lagi. Dan semenjak itu sampai sekarang nggak pernah ada apa-apa di rumah gua. Cuman memang Rian pernah ngomong, menurut Rian memang itu kayak tempat orang lewat-lewat ya, Iya, tempat energi karena, lewat-lewat gitu. energi Jadi kalau lewat-lewat. misalnya, dan itu gue kasih pengertian ke orang-orang rumah. Kalau nanti kalian ngerasa apa-apa segala macam, jangan dikasih perhatian lebih. Anggap Cuekin aja aja. itu memang ya mereka lagi lewat. Itu memang rumah gue tuh kayak, Tusuk sate. iya kurang lebih kayak tusuk sate. Kayak gitu. Oke. Dan ya itu ngasih gue pelajaran juga sih, Don. Kayak dan mungkin ini yang bikin gue jadi nggak diganggu ya, karena gue nolak enggak, tapi percaya juga enggak. Jadi gue stagnan. Jadi misalnya contoh lagi kayak gini terus ada sesuatu, ya udah gue gitu. Karena biasanya pemahaman gue ya, terlepas dari hal-hal ini ada atau enggak, kalau lo kasih perhatian lebih, dia senang. Iya. Makin kenotis menjadi-jadi. nih. Nah, tapi kalau lo netral, dia begitu kita netral, dia kayak ngerapkan gini. Gue nggak tahu, tolong dikoreksi ya. Mereka ini kan untuk nunjukin powernya itu effort kan. Benar. Kecuali yang levelnya mungkin udah level beda ya. Tapi kan nggak semuanya, itu kan jarang. Itu paling di hutan. Ya. Atau mungkin di tempat yang sengaja ditanam gitu. Tapi kan rata-rata tuh biasanya memang yang biasa-biasa aja. Kalau pinjem bahasanya Rin, yang cere-cere. Ya. Jadi kalau sampai dia bisa ngeluarin suara, ngeluarin apapun, itu dia effort. Kalau nggak bersambut, itu dia rugi bandar itu. Iya. Jadi kayak, tapi kalau bersambut, lo takut,
ada teori yang bilang katanya nanti energi takut lo tuh kesana. Serap. Terus dia jadi ngerasa superior kan di beberapa kepercayaan kan sebenarnya kan derajat kita lebih tinggi kan. Iya. Tapi kalau misalnya kitanya nunduk, dianya kayak saya di sini. Dia enak. Iya. Berarti hitungannya kayak teman iseng gitu ya. Iya. Ngisengin teman takut tambah Ya, lagi seneng oh, gitu ya. Kayak gitu kabarannya. Makanya Rian tuh kalau misalnya ada orang konsultasi bilang rumahku dihantuin, dia nggak langsung pembersihan, dia bilang udah dibentak aja. Lu biasa kalau gitu kan. Tapi setelah kejadian itu, lu trauma celometan nggak? Maksudnya apa sih? Apa? Dia ngomong bawa aja, ikut aja. Iya. Oh. Bercanda-canda gitu. Gue tuh berapa kali kayak gitu, tapi yang mengalami nggak pernah gue, orang di sekitar gue dong. Muslim, kru, Om Bobby. Iya. Bobby. Jadi waktu itu pernah, gue lagi penelusuran hantu. Ya kan kerja ya. Terus tiba-tiba satu kru tuh nyium bau parfum, bukan bau melati. Kena bunga pokoknya. Ya bau bunga lah. Itu ada lo nggak sih? Ada lo nggak sih waktu itu? Yang gimana sih? Yang orang nyium bunga. Pokoknya gue lupa. Bau wangi pokoknya. Bau wangi, nyium bau wangi. Terus paranormalnya ngomong, aduh Bang Coki, ini ada kuntilanak. Nempelin Bang Coki. Dan dia kayaknya tertarik sama Bang Coki. Dia mau nempelin. Terus gue bilang, oh ya udah tempelin aja. Dia mau ngomong Bang Coki, katanya dia suka sama Bang Coki apa segala macam. Udah ada mediumisasi, kita ngobrol apa segala macam, selesai, syutingnya selesai. Waktu itu bukan sama paranormal, sama demonologis. Jadi dia memang yang belajar gitu. Oke. Bang Coki, ini kayaknya gue harus lakuin pembersihan deh. Karena kalau enggak, dia bakal ikut lo ke kosan. Waktu itu gue masih ngekos. Ini awal-awal karir. Ini awal-awal karir. Dia terus gue bilang udah ikut aja ke kosan, nggak apa-apa kalau dia mau ikut aja, bodo amat, gak usah pembersihan lah gitu. Gue ada roadman Om Bobby. Yakin kamu nggak mau dibersihin? Enggak apa-apa, ikut aja. Yakin kamu nggak dibersihin? Iya enggak, ikut aja. Ya udah, aku cuma ngomong loh, kamu itu harus nggak perlu. Pulang kita naik mobil. Di mobil gue bercanda-canda. Kalau ada yang ngikut, percuma kamu ikut saya. Ini nih. Ini nih. Masih prima. Umur 40 tahun, usia keemasan. Kan gue bercanda-canda gitu. Coba lo bilang apa sih istilahnya? Celometan. Bobby udah goblok Bobby udah gitu kan. Karena Bobby kan harus nganter gue dulu. Bener. Terus pulang sendirian. Nah, sendiri. Gue udah, oke ya, deh ikut dia ya. Goblok udah selesai. Pulang ke rumahnya, nggak berani lihat kaca spion. Nggak berani. Ini spion Blumpang ini. Dia terus merinding gitu. Coki asu. Tapi akhirnya di rumah dia langsung mandi, dia berdoa apa segala macam dan nggak mengalami apa-apa. Dan gue di kosan juga nggak ngalamin apa-apa. Jadi sebenarnya lo nggak harus langsung ke ritual-ritual juga sih kalau berhadapan dengan yang gitu-gitu. Ya tinggal sikap kita aja. Makin kita begini, dia kayaknya makin naik juga. Iya. Dan Rian nggak pernah biasanya yang Rian tolongin tuh dari cerita-cerita Rian kalau memang itu udah harus benar-benar ditolongin. Kayak misalnya kasusnya udah kayak yang tuyul itu. Ya, itu. Tapi kalau diganggu-gangguin gitu lo jarang kan. Lo biasanya cuma ngomong kayak udah dicuekin bentak aja. atau pikiran positif aja dulu gitu. Nggak harus punya ilmu-ilmu gitu. Iya. Seperti contoh guys, kayak ada orang, bang tolong kakiku sakit gitu kan ya. Aku tuh mau nyeplos kayak, wah itu ada diganggu. Dosa gak enak dong, aku kayak ngerasa gak enak dong. Oh, udah diperiksa ke dokter belum? Tahu. Samurat tuh. Siapa tahu. Takutnya apa? Misalkan aku bilang, oh ya ini ada yang ganggu bu, gini. Terus dia bilang ke aku, mas kemarin tuh asam urat. Aku dong yang salah. Iya. Justru yang utama itu medis dulu ibu. Kalau medis bilang nggak ada apa-apa,